You are the cause of my euphoria. Yeah, 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 yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ada Fiani dari Tadris Biologi 4A. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang segmentasi dan blasulasi. Nah, sebelumnya kita membahas tentang pembelahan. Jadi pembelahan atau cleavage atau juga disebut dengan segmentasi itu terjadi setelah pembuahan, yaitu di saat masuknya sperma ke dalam telur. Zigot itu membelah berulang kali. Nah, pembelahan mitosis yang berlangsung secara berulang-ulang itu disebut dengan cleavage tadi. Jadi proses pembelahan ini diaktifasi oleh enzim-enzim mitosis promoting factor atau MPF, fusi pronuklein jantan dan pronuklein betina pada saat fertilisasi menghasilkan inti diploid pada zigot. Selanjutnya zigot membelah jadi 2, 4, 6, 8 sel dan seterusnya. Pembelahan-pembelahan tersebut menyebabkan zigot yang pada mulanya uniseluler berubah menjadi multiseluler. Sel-sel hasil pembelahan zigot itu dinamakan dengan blastomer. Sedangkan serangkaian pembelahan yang berlangsung hingga embrio memiliki suatu rongga yang dikelilingi oleh blastomer itu disebut dengan cleavage. Nah, menurut Balinski, pembelahan itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu zigot ditransformasi. Jadi melalui serangkaian pembelahan mitosis dari keadaan uniseluler ke multiseluler. Kemudian yang kedua itu ukuran embrio tidak bertambah. Bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastosol dan transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti. Perubahan-perubahan kualitatif komposisi telur terbatas. Kemudian yang kelima itu bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak digantikan dan tetap pada posisi yang sama seperti telur pada awal pembelahan. Kemudian yang keenam, rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan itu sangat rendah dan pada akhirnya hampir sama dengan sel somatik. Dan pembelahan zigot itu berbeda dengan pembelahan mitosis biasa yang berlangsung pada stadium lanjut perkembangan dan pada organisme dewasa. Pada stadium lanjut perkembangan sebelum sel itu membelah, mereka mengalami perubahan ukuran kira-kira sama dengan ukuran sel sebelumnya yang membelah. Jadi pada stadium lanjut perkembangan atau pada organisme dewasa ukuran itu selnya rata-rata dipelihara pada setiap jaringan. Selama pembelahan zigot, urutan pembelahan blastomer tidak dipisahkan oleh pertumbuhan. Dalam hal ini, ukuran blastomer tidak meningkat hingga pembelahan berikutnya dimulai. Akibatnya, setiap pembelahan menghasilkan blastomer dengan ukuran setengah dari blastomer asal. Jadi pembelahan zigot dimulai dari suatu sel yang ukurannya amat besar dan berakhir dengan sejumlah sel dengan ukuran yang kecil. Dengan demikian, berbeda dengan sel-sel yang tidak berdiferensiasi pada organisme dewasa. Sebab diferensiasi seluler biasanya diiringi dengan peningkatan ukuran sel. Contohnya pada bintang laut, pembelahan itu berlangsung cepat dan sebelum satu siklus pembelahan selesai, pembelahan berikutnya sudah dimulai blasulasi. Nah, kemudian blasulasi. Jadi apa itu blasulasi? Jadi blasulasi itu proses terbentuknya blastula. Blastula itu sendiri adalah bentukan lanjut dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula itu ditandai dengan adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosol. Blasulasi juga merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Distribusi yolk pada setiap jenis telur pada satu spesies berpengaruh terhadap bentuk blastula. Umumnya, blastula itu memiliki sebuah rongga yang disebut dengan rongga blastula atau blastosol. Dikenal beberapa macam blastula, yaitu polyblastula, discoblastula, blastocysta, dan stereoblastula. Nah, yang pertama itu ada coleoblastula.
Jadi koloblasula itu dia itu berbentuk bulat, dihasilkan oleh telur-telur isolesital dan oligolesital, misalnya blastula pada Synaptica sp, Asterias sp, Amphicus, dan Amphibia. Kemudian rongga blastula itu terdapat di tengah atau eksentrik ke arah kutu benimal. Yang kedua itu ada discoblastula, yaitu blastula yang berbentuk cakram atau tudung. Blastodis tampak berkembang menyerupai cakram di atas sayap. Dan dia itu dihasilkan oleh telur-telur telolesital, misalnya blastula pada ayam dan ikan. Kemudian itu ada rongga blastula, itu terbentuk pada bagian cakram atau tudung di antara blastodis dan yolk. Yang ketiga itu ada blastodokista, yaitu blastula yang menyerupai kista. Nah, blastula ini memiliki massa sel-sel di dalam inner cellmus ya, pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh trophoblast. Dihasilkan oleh telur isolesital, misalnya blastula pada mamalia. Kemudian yang keempat itu ada stereoblastula, yaitu blastula masif tanpa rongga blastula. Dihasilkan oleh telur centrolesital, misalnya blastula pada berbagai jenis serangga. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya Surya dengan Assalamualaikum.